Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah setia Tabasuhmu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah, kita telah dibangunkan kembali ya. Setelah kita istirahat, setelah kita tidur, kita bisa bangun kembali sehingga kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berusaha dengan serius, dengan sungguh-sungguh untuk merasa bersama Allah, merasa diawasi oleh Allah, maka jika kita terpleset ya, kalau kita terpleset ya, baik dengan sengaja maupun sengaja, maka ada lagi paket berikutnya, yaitu taubah. Nah, taubah itu menurut Syekh Utsaimin dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin yang saya kutip di situ, at-taubatu lughatan, taubat menurut bahasa ya, min taba yatubu taubatan, dari bahasa Arab taba yatubu taubatan, artinya kembali. Idza raja'a ya, jadi taba yatubu taubatan itu artinya kembali. Wasyar'an menurut istilah ar-ruju' min maksiatillah ta'ala ila ta'atih. Taubat itu kembali dari maksiat kepada Allah kepada ketaatan. Jadi karena kita sudah menjauh, kepleset, kita sadar lalu kita kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran. Itulah makna taubat. Ya. Atau di ayat lain, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ya. Di surat Al-Isra itu. Jadi kita sebagai mukmin itu mestinya apabila kita berbuat yang tidak baik, idza fa'alu fahisatan, berbuat dosa atau menganiaya diri sendiri, zakarullah, langsung cepat-cepat ingat kepada Allah. Astagfirullah, ini tadi enggak benar, ini tadi yang kita lakukan ini tadi sudah dosa. Kenapa kita singgol-singgol orang lain padahal bukan muhrim? Astagfirullah. Oh, kalau gitu kita mau cepat-cepat kawin saja. Karena masih bujang kan, sama sengaja single-single gitu, istighfar. Oh, kalau gitu mau cepat-cepat minta kawin saja, gitu kan? Nah, itu namanya taubat, kembali kepada Allah. Para ahli hikmah menerangkan di sini ya, katanya manusia itu diciptakan dari dua unsur, unsur tanah dan unsur roh. Kalau unsur tanah mendominasi dalam kehidupan kita, unsur tanah itu nafsu ya, mendominasi, berarti kita menjauh dari Allah. Kalau unsur roh, rohani yang di atas mendominasi, berarti kita dekat dengan Allah. Itu menurut ahli hikmah. Dikutip firman Allah surat Shad di halaman 88, idza qala rabbuka lil malaikati, ketika Allah Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni khaliqun basaron min tin, sesungguhnya aku ya, pencipta manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqamu lahu sajidin ya. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Jadi Allah menyampaikan kepada malaikat akan menciptakan manusia dari tanah, kemudian ditiup roh. Nah, setelah sempurna supaya malaikat menghormat kepada manusia, sujud. Jadi manusia itu diciptakan dari dua unsur, unsur tanah dan unsur roh. Ketika unsur tanah yang mendominasi, nafsu duniawi yang mendominasi, manusia itu jauh dari Allah. Tapi ketika rohnya yang memimpin, yang hidup, maka akan dekat dengan Allah. Oleh karena itu ketika unsur tanah yang mendominasi,
unsur nafsu yang mendominasi, kita ingat segera kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu ulama ya, termasuk Syekh Utsaimin tadi memberikan tata cara tobat, tata cara atau syarat-syarat tobat bila maksiat antara hamba dengan Allah. Ini di halaman 90. Tata cara atau syarat-syarat tobat bila maksiat antara hamba dengan Allah tidak terkait dengan hak sesama anak Adam. Jadi kalau kita ingin kembali kepada Allah setelah maksiat, ingin kembali ke jalan yang benar, ada syarat-syaratnya. Kalau dosa kita hanya kepada Allah, maka ada syaratnya A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 syarat. Kalau kita ingin kembali kepada Allah setelah kita tergelincir, syarat pertama A, ikhlas karena Allah. Jadi kita tobat itu ikhlas karena Allah, atas dasar kesadaran, bukan karena takut sama atasan. Ya, kalau tobatnya takut sama atasan itu karena takut dihukum, ya, dia berhenti karena jangan-jangan nanti ketangkap KPK. Bukan karena ikhlas mata-mata karena Allah, yaitu belum diterima tobatnya. Karena takut nanti ada inspektur datang, itu belum tobat namanya. Ya, jadi harus ikhlas karena Allah. Itu syarat pertama. Syarat kedua, meninggalkan perbuatan maksiat yang dilakukan. Jadi kalau sudah sadar mau kembali kepada Allah, langsung dilakukan. Kalau dia peminum, sisa-sisa minuman harus segera dibuang, botol-botolnya dibuangi. Ya, itu namanya tobat. Yang kedua, kalau kita jadi bendahara tapi tidak bisa tobat-tobat, mengundurkan diri saja jadi bendahara. Serahkan atasan, aku cari pekerjaan yang tidak berkaitan dengan uang. Sudah ikhlas tadi. Karena aku kalau dengan uang sudah tidak bisa lagi menghindar. Nanti aku sudah menghindar-hindar atasan perintah. Kan begitu kan susah. Di birokrasi ada begitu. Jadi kalau tidak kuat mau tobat, mengundurkan diri saja. Bagaimana Ustadz kalau kerja di bank konvensional yang bunga-bunga? Wah, ini kita tobat dosa, ini riba. Sudah mundur saja dari pegawai bank. Umpamanya. Kalau tidak mundur bagaimana bisa tobat? Karena di situ misalnya bank ribawi. Ya, bank ribawi itu ceritanya begini. Jadi gampangannya kita berpikir bank itu kan memberikan kredit lah. Meskipun kalau bank syariah itu namanya pembiayaan, bank konvensional itu namanya kredit, ya sama itu pinjaman. Pinjaman itu zaman Nabi itu akad tabarruk, akad tolong menolong. Karena orang kepepet maka pinjam uang kepada temannya. Itu aslinya pinjam meminjam itu akad tabarruk, akad tolong menolong, akad kebaikan. Tapi di dunia yang penuh dengan subhat katanya sekarang ini, pinjaman itu tidak lagi jadi akad tabarruk, tapi sudah berubah jadi akad tijarah, akad bisnis. Jadi kalau pinjam meminjam itu sudah jadi bisnis, diperdagangkan, mesti cari untung, disitulah riba. Itu singkatnya begitu. Jadi kalau ada lembaga yang menjadikan pinjaman itu bisnis, usahanya ya jelas riba, kan dia cari untung. Karena merubah akad dari tabarruk tolong menolong menjadi bisnis. Sehingga kalau zaman Nabi itu orang yang utang itu kepepet. Sekarang orang kaya pun disuruh hutang, didatangi, kamu harus pinjam begini. Ditakut-takuti, kalau kamu pegawai tidak pinjam bank tidak akan bisa dapat rumah, tidak akan bisa beli mobil, itu ditakut-takuti begitu. Sehingga yang tidak butuh pun jadi utang. Karena ingin hidup ini keren ya, ingin tampil hebat, pinjam. Padahal tanpa pinjam pun sesungguhnya dia bisa memenuhi kebutuhannya. Ya, katanya zaman fitnah, zaman subhat itu begitu. Ya, kalau dulu orang utang kepepet, karena kalau punya utang malu, karena utangnya sama teman. Sekarang ada lembaga yang utangi dan bisnis sehingga tidak malu, biar banyak utang. Karena kan yang diutangi itu institusi, lembaga, bukan perorangan, tidak malu. Biar ketemu petugas bank tidak malu karena bukan duitnya bank. Kalau zaman dulu utang itu kan pribadi,
Jadi kalau waktunya bayar tidak ketemu lari-lari. Nah, sekarang enggak, beda. Karena apa? Utang dari akad tolong menolong jadi akad bisnis. Itu gampangannya. Tidak usah teori yang muluk-muluk, nanti malah kita bingung. Jadi itulah tadi taubat. Yang kedua, meninggalkan perbuatan maksiat yang dilakukan. Harus keluar kalau memang salah satunya untuk meninggalkan harus keluar, ya keluar. Itu namanya syarat bertobat. Yang ketiga, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Dia menyesal. Ya, bentuk penyesalan itu ya tidak boleh diceritakan sama orang. Kalau diceritakan belum menyesal, bangga. Oh iya, sekarang minum 1 botol aja mabuk. Saya dulu 10 botol tidak mabuk. Itu berarti masih bangga, belum bertobat itu. Tobatnya belum memenuhi syarat. Iya. Jadi masih bangga dengan maksiatnya dulu. Nah, kalau saya dulu kena narkoba itu dipenjara 10 tahun. Kalau Anda cuma 1 tahun ya tidak apa, belum sekelas dengan saya umpamanya begitu toh. Itu belum tobat namanya. Harus menyesal, harus ditutup, jangan diceritakan orang. Itu bentuk dari penyesalan. Itu syarat yang keempat. Kemudian yang kelima, bertekad, berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan maksiat untuk selama-lamanya. Berjanji dalam hatinya tidak akan mengulang lagi. Itu syarat keempat. Kalau ngulang lagi, kata orang Jawa, kapok lombok. Wah, sudah pedes gitu. Besok ngerujak lagi yang lebih pedes lagi. Itu namanya bukan kapok itu, kapok lombok. Ya, pedes-pedes tapi sedap. Jadi taubat itu syaratnya yang keempat, berjanji dalam hati tidak akan mengulangi. Kemudian yang terakhir, waktu taubat belum terlambat, belum sakaratul maut atau datang hari kiamat. Ya, kalau sudah seperti Fir'aun mau tenggelam di Laut Merah, lalu amantu bi Rabbi Musa wa Harun sudah ditolak oleh Allah, sudah megap-megap itu di Laut Merah. Fir'aun, aku beriman kepada Tuhan Musa Harun, ya tidak diterima oleh Allah, sudah sakaratul maut namanya. Sudah apa? Nyawa di tenggorokan. Wa idza balagatil taraqi wa qila man raq. Kalau sudah senyawa di tenggorokan, kata Allah wa qila man raq. Siapa yang bisa menolong kamu? Wa dhanna annahu al-firaq. Dia sudah yakin akan meninggal. Ya, jadi kalau sudah finish, sudah sakaratul maut, taubat tidak diterima. Nah, itu syarat taubat kepada Allah. Ada 5 syarat tadi. Itu cara bertobat. Adapun dosa yang terkait dengan sesama manusia harus terlebih dahulu minta maaf kepada orang yang dizalimi atau disakiti perasaannya. Dan bila terkait dengan muamalah kebendaan, misalnya utang piutang, pinjam meminjam, harus diselesaikan atau dibayar terlebih dahulu. Wah, kalau dosa sesama manusia ditambah lagi 1 syaratnya menjadi 6. Kalau dia pernah menyakiti, menzalimi, minta maaf. Kalau utang harus dibayar, tidak cukup. Ya aku minta maaf ya, utangnya aku tidak usah bayar, tidak bisa, harus dibayar. Kalau orang yang minta bayar. Tapi kalau yang krediturnya, yang dipinjami itu orang Islam juga, saudaranya yang tidak mampu bayar, ya lebih baik dibebaskan. Ya, dalam Quran begitu. Ya, apa itu? Wa qul itu isratan fa nadiratin ila maisarah. Kalau yang pinjam itu masih kesusahan, fanadiratin ila maisarah, maka beli tempo lagi. Fa anta saddaqu khairul lakum. Kalau yang kaya ini uangnya sudah banyak, ada saudaranya yang tidak mampu bayar, maka sedekahkan itu lebih bagus. Itu kalau utang sesama manusia pribadi. Kalau utang dengan bank tidak ada sedekah-sedekah, tidak bisa, harus dibayar. Bahkan kalau telat bayar, ini bunganya bertumpuk-tumpuk, gitu loh. Oh, kalau bank syariah bagaimana? Bank syariah itu kalau Anda melunasi punya uang, itu akan dikasih bonus. Tapi kalau nanti telat-telat ya disita itu boroknya. Sama, namanya bank. Tidak akan dibebaskan, tidak ada ceritanya. Putihkan sudah. Semua yang punya utang, karena kita sudah kaya, bebas semua. Kalau nunggu itu mungkin tidak akan nyampe-nyampe. Jadi itu
syarat tobat. Jadi kalau dosa dengan manusia harus minta kerelaannya, itu lebih berat. Bertobat kesalahan sesama manusia itu harus 5 itu dipenuhi, ditambah lagi minta kerelaannya. Bagaimana kalau kita sudah minta maaf atas kesalahan, lalu dia tidak ada maaf bagimu, nah itu sudah selesai urusan kita. Urusan dia dengan Allah, tidak mau memaafkan, kita sudah bebas. Utang sudah kita bayar, bayar utang lambat-lambat, ngomel-ngomel ya, kasih tambah lah supaya tidak ngomel-ngomel gitu kan. Kemudian yang perlu ada penjelasan lebih lanjut tentang taubat nasuha. Jadi taubat kalau sudah memenuhi syarat 5 tadi, insya Allah sudah masuk kelompok taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, kembalilah kepada Allah dengan benar-benar kembali. Dengan syarat yang 5 tadi menurut Syekh Utsaimin, ditambah satu lagi kalau sesama hamba. Asarobukum ayyukaffiro angkum sayiatikum. Mudah-mudahan Allah menghapus dosa-dosamu. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan memasukkan kamu ke jannah, taman-taman yang penuh dengan sungai-sungai. Jadi menurut para ulama, taubat nasuha itu taubat yang benar-benar. Malah Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini beliau ahli hikmah, itu taubat yang benar itu harus melibatkan 3 hal: melibatkan akal, melibatkan hati, dan melibatkan fisik. Jadi taubat yang nasuha Imam Ghazali itu harus melalui akal dulu, berpikir, ini jelas perkara tidak benar, ya harus kita tinggalkan, lalu masuk ke hati. Kalau kita laksanakan maksiat ini, hati kita nggak tenang, kita tinggalkan, kita kembali kepada Allah, hati tenang. Kemudian kita wujudkan dengan perbuatan nyata. Kita ganti amal-amal yang lama, maksiat yang lama yang kita lakukan itu kita ganti dengan amalan-amalan kebajikan. Itu menurut Ghazali, Imam Ghazali lebih lagi. Jadi tidak hanya 5 tadi, tapi ditambah untuk menebus dosanya itu banyak beramal, kan gitu. Kalau dulu harta hasil korupsi disedekahkan semua, sudah habis korupsinya ditambah hartanya yang masih ada itu, yang dihasilkan dari yang halal disedekahkan juga untuk menebus dosa-dosanya dulu. Itu menurut Ghazali. Jadi harus akal dulu, ke hati, lalu ke aktivitas. Itu menurut Ghazali. Jadi para jamaah yang berbahagia, kalau kita melakukan 3 hal tadi yang satu paket, ya, kita merasa hidup ini bersama Allah, merasa diawasi Allah, kemudian kalau kita tergelincir segera kembali kepada Allah, insya Allah iman kita akan subur, iman kita akan di atas, dan insya Allah kita akan bisa selamat fitarain, fit dunya wal akhirah. Mudah-mudahan begitu. Kalau barangkali ada hal-hal yang kita diskusikan boleh. Jadi bapak-bapak yang sudah punya buku nanti bisa dibaca, atau bisa dibaca anak cucunya. Enggak ada yang muda-muda supaya lebih dekat dengan Allah, cepat kawin yang belum. Jadi kata Rasul kan, iltamisu ghina bin nikah, carilah kekayaan dengan menikah. Wah, itu hebat itu. Jadi kalau masih belum kaya, supaya kaya cepat menikah. Hadis sahih itu. Dalam Al-Qur'an, iyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau kamu nikah takut miskin, yughnihumullah, Allah akan memperkaya. Al-Qur'an, hadisnya begitu, masa ragu-ragu? Kalau ragu-ragu ya cari jodoh yang orang tuanya kaya, nanti ikut mertua indah sementara ya. Saya kira begitu ya. Oke, ibu-ibu. Assalamualaikum. Ya, utang itu tetap dibayar. Hadis sahih ketika ada sahabat yang meninggal ternyata punya utang, Nabi tidak mau mensolatkan jenazah itu.
Sampai ada sahabat yang menjamin utangnya akan aku bayar, baru Nabi mensalatkan. Karena hutang itu kalau tidak dibayar di dunia akan ditagih di akhirat. Maka kata Nabi, banyak nanti di akhirat itu orang muflis, orang yang bangkrut, amalnya banyak, tapi setelah dihisab ada orang nagih, lo kamu punya utang dulu ke saya. Maka di akhirat tidak dibayar uang, tapi dibayar dosa-dosa orang yang krediturnya itu diberikan sama dia. Ya. Kalau amalnya sudah tidak ada, jadi pertama amal debiturnya itu diambil sama krediturnya waktu di dunia. Nah, kamu tidak bayar utang dulu, mana amal sholatmu, mana amal zakatmu. Kalau amalnya sudah habis, dosanya yang memberi pinjaman itu diserahkan. Itulah beratnya utang piutang dalam hukum Islam, tetap dibayar. Makanya karena ini sama beriman, kalau orang yang beriman kreditur itu sikapnya wa in kana dzu usratin fanadiratin ila maisara. Kalau kreditur ini tahu bahwa debiturnya itu tidak bisa bayar, fanadiratin ila maisara, beri tempo. Tapi kalau masih tidak bisa bayar lagi, wa antasaddaqu khairul lakum, sedekahkan itu lebih bagus. Jadi kalau yang memberikan pinjaman, yang punya piutang itu tahu kalau yang pinjam itu sudah sakit-sakit, tidak mau bayar, dia akan dapat pahala besar jika membebaskan saudaranya yang berhutang itu. Tapi pada prinsipnya orang Islam yang mampu bayar tidak boleh menunda-nunda pembayaran, itu berdosa. Jadi hutang itu kalau sudah mampu harus segera dibayar, apalagi sampai jatuh tempo. Ya, itu hukum pinjam meminjam di dalam Islam. Kalau sudah mampu harus segera dibayar, dan orang Islam itu harus berusaha menghindari hutang. Karena kalau kita banyak hutang itu tidak merdeka, ya sakit kepala. Jadi hukumnya tetap diperhitungkan di akhirat. Maka kalau kita punya utang mampu segera bayar saja. Kalau utang di bank kan lucu, utang di bank itu saya mau lunasi, punya utang di bank. Oh Pak, kalau dilunasi itu ada penalti. Apa itu, kayak sepak bola aja ada penalti kan bilang. Ada kepala bank malah kusurati, Pak kalau dilunasi sekaligus utang Bapak kan masih kurang 2 tahun. Kalau Bapak lunasi itu kena penalti. Nah, kenapa penalti? Itu dihukum Pak 3 kali ansuran. Terus coba hitung, kalau saya lunasi sekarang di depan ini, oh lebih tinggi 1 juta Pak daripada Bapak kredit itu. Nanti totalnya dengan Bapak lunasi sekarang, karena Bapak bayar pokoknya ditambah 3 kali ansuran, kok itu lebih banyak 1 juta. Padahal kita ini beriktikat baik mau bayar di depan, kenapa dihukum? Wah itulah, oh ini sistem Pak. Sistem. Ada teman saya kurang setahun dihukum malah lebih tinggi 15 juta kalau dibayar. Itu ternyata saya tanya orang bank, kenapa begitu? Itu supaya tidak dilunasi Pak, supaya dikredit itu mengganggu sistem katanya. Kalau cepat-cepat dilunasi itu melanggar perjanjian, karena Bapak kan melunasinya 60 bulan, kok baru 40 bulan Bapak lunasi, melanggar katanya. Loh kan enak Bang, sudah aku kembalikan duitnya, tapi kita dihukum. Kalau gitu sudah tidak usah lunas itu. Bilang begitu. Ini dulu ya kita hutang ya karena itu dibujuk itu. Oh, hutang Pak, bonus Pak, akhirnya kita hutang juga. Tapi kita sudah hijrah ke bank syariah. Maksudnya bank syariah suruh menutupi itu loh utangnya di bank konvensional itu, tapi dihukum 3 kali ya, penalti. Jadi bolehlah kalau ibu-ibu mau hutang di bank, sepertinya lebih bagus ke bank sistem syariah. Bank apa? Muamalat, bank BSM syariah, BNI syariah, pokoknya syariah itu saya rasa lebih bagus dari yang konvensional. Kalau yang lebih bagus tidak usah hutang, menurut saya. Saya kira begitu jawabannya. Jadi hati-hati dengan hutang, harus tetap dibayar. Saya kira demikian ya. Iya, seperti sudah kita tangkap. Jadi waktu masih muda malas-malas sholat, sehingga sholat wajibnya ketinggalan. Sekarang sudah sadar bagaimana caranya untuk menambal sholat-sholat yang dulu, apa perlu diqodho. Begitu dalam kitab-kitab fikih
para ulama sepakat bahwa tidak ada qadha sholat, yang ada itu qadha puasa. Kalau sholat yang tertinggal itu tidak ada qadhanya. Kalau sekarang baru sadar, ya ilah maka salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Maka dalam hadis yang lain bahwa sholat sunat itu, ya kan nanti yang pertama dihisab itu kan sholat kita. Kalau sholat wajib itu ada yang kurang-kurang, maka akan dilengkapi dengan sholat sunat ditambah. Oleh karena itu setelah sadar perbanyak saja sholat sunnah, insya Allah akan menutupi sholat yang dulu ditinggalkan. Ya seperti orang yang baru masuk Islam, tidak usah dihitung sekian tahun belum muslim, setelah balik harus diganti sholatnya, tidak. Ya tetap sholat yang sekarang kita jaga ditambah sholat sunnah. Jadi caranya untuk menambal sholat wajib yang ditinggalkan dulu itu kita kerjakan banyak-banyak sholat sunat, karena sholat sunat itu dalam hadis fungsinya untuk mengganti sholat wajib. Nanti di hari akhir itu sholat wajib yang kita tinggalkan kita perbanyak sholat sunat, karena sholat yang dihisab lebih dahulu. Jadi Allah menghisab sholat wajibnya, kalau masih ada yang kurang-kurang malaikat disuruh lihat apakah ada sholat sunatnya, ada, maka itu untuk mengganti. Jadi sekarang diperbanyak aja sholat sunat, ya sholat qobliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail, ya banyak sekali sholat sunat, tahiyatul masjid. Ya, insya Allah hal-hal yang dulu kita tinggalkan insya Allah diampuni oleh Allah, dan sholat sunat kita bisa mengganti yang wajib dulu. Saya kira begitu Pak. Waalaikumsalam. Sekarang sudah ada solusinya. Kalau dulu kan belum ada, sekarang solusinya ya sejak tahun berapa itu? Tahun 80-an sudah berdiri bank syariah, bank yang sistem syariah. Pertama bank muamalat, kemudian disusul dengan bank-bank yang lain. Jadi supaya kita terhindar dari kredit yang riba, maka kita berambil saja pembiayaan syariah. Ya untuk beli rumah bisa akadnya murabahah. Jadi bukan akad kredit, akad pembiayaan namanya murabahah. Jadi kata Robi, saling menguntungkan, jual beli yang saling menguntungkan. Jadi murabahah itu menurut DSN, Dewan Syariah Nasional, fatwa DSN itu dibenarkan, ya, tidak riba. Ya masuk jual beli kan, wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah membolehkan jual beli, mengharamkan riba. Jadi kalau murabahah di perbankan syariah itu sudah tidak riba, meskipun belum 100%. Mestinya kalau murabahah, produk murabahah itu bank sebagai penjual harus punya barang. Kalau di Timur Tengah, di Saudi itu bank-bank itu punya mobil, punya rumah, maka bank itu jual, inilah mobilku jual, nanti bayarnya kamu angsul, ya saya modal sekian kasih keuntungan sekian, itu namanya murabahah. Itu tidak riba. Jadi jangan ambil kredit, ambil saja pembiayaan murabahah, atau ambil di bank itu ada namanya ijarah muntahiyah bitamlik, ada namanya skema murabahah, skema musyarakah, skema ijarah muntahiyah bitamlik, sewa menyewa berakhir dengan pemilikan seperti BTN. Jadi kita sewa rumah ke bank muamalat, kita sewa, kita bayar, tapi nanti berakhir menjadi milik kita. Bank akan menghibahkan ke kita karena kita sebagai penyewa yang baik. Jadi kredit BTN itu oleh bank yang sistem syariah akadnya dijadikan ijarah mutahiyah bitamlik, sewa menyewa yang berakhir dengan pemilikan. Nanti bank yang ngasih kepada kita karena kita sudah bayar sewa, ya sewanya mungkin 10 tahun kan begitu. Kan katanya harga sewa rumah itu 20 kali harga rumahnya, mestinya 20 kali sewa. Kalau besar sewanya, nah sudah jadi milik kita. Tapi karena sewanya diperkecil, kalau yang sistem lama itu bayar angsuran rumah, tapi kalau bank muamalah itu, bank syariah itu bayar sewa, nanti jadi milik Anda. Atau murabahah, kita dikasih uang, kemudian kita dikasih akad wakalah, diwakilkan, sudah kamu, saya kasih pembiayaan untuk cari rumah, carinya tidak saya, tapi saya wakilkan ke kamu cari rumah. Itu bank sistem syariah begitu. Jadi tidak ada riba-riba lagi, karena jual beli sudah dipatok di depan.
ini harga rumah 100 juta, kamu beli 150, caranya diangsur 50 keuntungan bank. Ya. Oh, kalau gitu kan kayak sama saja, tidak sama, akadnya tidak sama. Kalau hasil akhirnya sama kan tidak masalah, yang penting kan akadnya. Jadi dalam transaksi itu di samping manfaat itu akad. Akadnya antara kredit dengan pembiayaan nggak sama, meskipun rasanya sama. Sama, kita berzina dengan istri kita kan sama rasanya. Mungkin saya tidak pernah berzina, saya tidak tahu. Yang satu akad, yang satu tidak pakai akad. Mungkin rasanya sama, tapi prosedurnya beda. Begitu katanya orang bank itu kalau menjelaskan begitu kepada kita. Oh, kalau gitu sama Pak. Ini kan juga murabahah. Bank masih cari untung. Ya kalau tidak cari untung kan bangkrut. Tapi ini jual beli. Mas aja Pak. Enggak, kata bank. Masih bingung orang dikasih tahu. Kalau kumpul dengan lain jenis, yang satu akad nikah, yang satu tidak, sama nggak rasanya? Mesti bank tanya begitu. Oh, nggak tahu Pak. Ya, itu kan jadi itu perumpamaan begitu. Katanya akadnya itu benar, meskipun hasil akhirnya mungkin sama. Jadi kita yang lebih selamat, jangan kredit, ambil pembiayaan ke bank sistem syariah. Saya lihat marginnya lebih rendah. Di sini ada BSM, ada bank muamalat. Nah, aduh, datang ke sana aja Pak, saya butuh rumah, tolong dibelikan, nanti saya angsur. Nah, welcome mereka, senang kan begitu. Nanti kok tahu ke sini? Oh, itu lewat Ustadz Zahri. Nanti siapa tahu saya diberi bonus. Ya, guyon saja ya Bu ya. Jadi supaya selamat, jangan ambil kredit, ambil di bank syariah. Tapi ada pertanyaan lagi, Pak, kita ini pegawai, kalau di bank lain kan pakai jaminan enggak? Kalau sekarang di bank syariah juga pakai SK itu, tapi ada platformnya tertentu. Sama di bank konvensional juga kalau pegawai itu pakai SK-nya itu disekolahkan. Yang penting gajinya di sana. Nah, kalau gajinya enggak di sana ya harus nego-nego dulu. Itu. Jadi jalan keluarnya sudah ada Bapak, ambil pembiayaan di bank sistem syariah, jangan ambil kredit. Namanya kan beda. Yang satu kredit, satu pembiayaan, beda namanya. Akadnya juga beda. Saya kira demikian. Satu lagi kalau masih ada. Kalau tidak ada sudah kita akhiri. Ya, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.